Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang saya ajak Anda untuk melihat grafik yang berisi mengenai susunan kabinet yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Di mana dalam undang-undang ini dijelaskan ada yang namanya Menteri Koordinator, kemudian ada Sekretaris Negara, kemudian ada Menteri Negara, dan juga Menteri yang memimpin kementerian. Oke, Bang Boni, kira-kira komposisi seperti itu akan berlaku nggak nanti dalam kabinet Jokowi JK? Ya, otomatis standar seperti itu ya. Apakah ada pengembangan atau penyusutan kan itu nanti pertimbangan terserah tergantung Presiden, Pak ya? Presiden dan Pak Wakil Presiden. Tapi saya mundur sedikit, menarik sekali bahwa kita membahas kabinet tetapi di luar sana ada sepertinya kubu merah putih masih sibuk mau menggugat gitu. Jadi memang ini dua realitas politik yang bertentangan, tapi disinilah menariknya sebetulnya. Ada sepertinya tidak tahan untuk berkomentar soal itu. Tapi ini warna-warni ini di luar demokrasi, soal tema ini. Sedikit saja Bang Boni. Menurut Anda apa urgensinya ketika maju ke MK dalam kondisi justru sekarang? itu. Pertanyaannya itu kan, kau sampai lawyer 200 orang gitu loh. Keadilan kan cuma satu. Tidak ditentukan oleh berapa jumlah pejuangnya. Kalau itu adil ya adil. Kalau itu nggak adil ya jangan dipaksain jadi adil gitu loh. Tapi kan setiap warga negara berhak untuk maju seperti itu. Iya, otomatis. Bagus juga bahwa kita menghargai cara mereka, menghargai konstitusi ya. Coba memakai jalur hukum daripada menolak pilpres terus bikin rusuh kan ngeri juga. Tapi kembali ke tema kita tadi. Saya nggak mau nanya itu ke Kang Ferry. Enggak. Soalnya saya saksi di sini. Yang tahu berbagai hal. Wih, bahaya loh kalau tanya banyak hal, itu bisa dapat kursi menteri loh. Nah, silakan tadi. Ya, tapi saya kira kembali ke kabinet. Saya kira itu soal susunan standar lah ya. Tapi lagi-lagi akan disesuaikan tentunya pada tujuan atau agenda pemerintahan. Agenda pemerintahan mau kemana, fokusnya seperti apa, seperti tertuang dalam visi misi waktu kampanye. Saya kira komposisi kabinet juga akan disesuaikan dengan itu. Jadi nggak ada menteri utama ya? Kan di undang-undang nggak ada menteri utama. Menteri koordinator maksudnya? Enggak, menteri utama. Kang Ferry tahu kan maksud saya kan? Menteri utama dalam pengertian apa? Karena sebetulnya kan dalam praktek, ada katanya dulu yang dalam praktek menteri utama kan menteri basah, menteri-menteri yang atau menteri yang diutamakan. Menteri yang diutamakan. Mungkin capres tapi nggak jadi, kemudian bisa jadi menteri utama gitu kan? Ya, saya kira itu yang namanya kompromi politik di dalam penyusunan kabinet. Nah, justru ini yang mau ditinggalkan oleh Pak Jokowi gitu lah. Ini tradisi baru yang dibangun, Kang Ferry. Tapi kalau kita bicara sekarang banyak yang sudah cikar kanan, Fayakondios balik kanan gitu. Ya, partai-partai yang tadinya mendukung di sana kemudian mulai mendekat ke koalisi Anda ini, kira-kira apakah memang tujuannya juga biar bisa mengendorse atau minta di-endorse sebenarnya? Saya kira tone yang harus diteruskan oleh Pak Jokowi, dan itu saya kira sudah disampaikan dalam pidato kemarin, itu adalah bahwa ini dia akan melakukan langkah-langkah dalam konteks perubahan bagi Indonesia. Ya, saya kira pesan itu jelas. Jadi saya kira dalam konteks kabinet ini adalah harus menghadirkan tim yang mendukung, yang tidak meredusir kekuatan Jokowi JK. Itu poinnya. Persis. Jangan meredusir, baik dari reputasi, baik dari aspek politiknya, baik dari aspek moralitasnya. Jangan sampai menjadi poin yang meredusir yang sudah dimiliki. Yang kedua adalah saya kira yang paling penting adalah solid. Ya, jadi tidak ada orang yang boleh merasa menjadi bagian karena saya ini nggak ada. Ini adalah semua punya komitmen pada garis bagaimana menjadi energi yang memberhasilkan ya kan pemerintahan Jokowi JK, dan itu harus solid. Jadi jangan sampai nanti di tahun 2018 Presiden akan pesan kepada Menteri, fokus dong, selesaikan tugas gitu ya. Karena menterinya udah sibuk sama yang pemilu gitu. Ya, dan saya kira kalau kami di Nasdem bahkan sudah digariskan oleh Pak Surya Paloh, kalau sudah ada di pemerintahan maka bahasa kita bukan ini adalah supaya concern, itu adalah juga kemuliaan dalam berbakti bagi negeri, maka dia akan dibebas tugaskan dari
tugas-tugas eksekutif di partai. Ya. Dia bisa menjadi bagian struktur tapi tidak lagi menjadi yang eksekutif yang sehari-hari. Dia sudah diinfakkan kepada negara Nggak ya. mau kita bahasa infak, nanti ada infak yang tidak ikhlas. Nanti ada kwitansinya loh. Kita mau katakan bahwa ini adalah kemuliaan untuk mengabdi juga kepada negara. Bang Boni, tapi jangan lupa loh, ini kan peluang juga bagi partai-partai ya, baik yang ada dalam koalisi kerjasama ini sekarang ataupun yang mau cikar kanan ini melakukan gerilya. Iya, mendekati. itu otomatis. Sebetulnya Atau orang-orang partainya gitu. orang partai ya. Tetapi saya kira yang harus diwaspadai itu adalah kawan-kawan yang sedang mau berziarah, yang tadinya ada di kubu sana, partai-partai yang kemudian coba mencari jalan lain, mau berziarah kembali ke kubu Jokowi JK. Minta waktu ketemu. Ini Hijrah apa? hijrah, sorry. Ini yang hijrah ini. Enggak, ini kan yang bahaya Ini karena dulu minta waktu ketemu dulu. Nah, Oh hijrah, ziarah. Silaturahmi ya, ziarah dulu, silaturahmi dulu. terserah lah istilahnya. Habis itu baru bahwa hijrah. Kelompok ini, perpindahan ini kan mengandung muatan politik yang dahsyat. Nah, kelompok seperti ini yang berbahaya sebenarnya. Bagi siapa? Ya bagi visi misi Jokowi JK, ini bisa ditabrak habis-habisan. Maka menurut saya sih sebaiknya ditutup saja pintu koalisi ini, dikunci aja. PDIP, Nasdem, PKB, PKPI dari awal sudah itu ya udah kunci di situ. Iya, gitu loh. iya. Kalaupun ada kawan-kawan yang hijrah dari luar, boleh saja berdamai di titik lain, tapi tidak berarti diberi ruang untuk masuk ke dalam sistem dan justru mengganggu kebeningan dari visi misi Jokowi JK itu. Gitu loh. Iya, serahkan saja pada ahlinya gitu. Iya, semua, karena kan gini loh, yang hijrah ini kan sebetulnya ketakutan ya, karena gempa politik yang luar biasa. Ini bisa bencana semua nih semuanya. Jadi untuk selamat aja nih sebenarnya. Ya. Sekarang ini ya, banyak sekali beredar kabar berantai pesan pendek itu atas nama komunitas ini, masyarakat ini, wah mendukung semua Jokowi itu kan. Iya, terus tertanda tiba-tiba- ini itu, iya, pensiunan ini semua Iya, mencari dan tempat. Tiba-tiba Golkar agak kompromistis dengan Jokowi, sedikit menyindir Prabowo dan sebagainya. Masih boleh nggak tanya Golkar sama Kang Ferry? Oke, kita break dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa.